Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Audiba Kamila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik prosa fiksi dan puisi. Unsur intrinsik prosa fiksi dan puisi. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Adapun unsur intrinsik prosa fiksi yaitu tema, yaitu dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Selanjutnya adalah tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Selanjutnya ada alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Selanjutnya adalah konflik, yaitu kejadian yang tergolong penting merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. Selanjutnya adalah klimaks, yaitu saat sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya ada latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya amanat, yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya sudut pandang, yaitu cara pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Selanjutnya ada penokohan, yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Selanjutnya unsur intrinsik puisi. Yang pertama terdapat tema, merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema merupakan gagasan pokok dalam proses penciptaan karya sastra khusus puisi. Selanjutnya, topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan. Topik lebih spesifik dari tema dan sifatnya lebih personal. Topik adalah hal yang pertama kali dibuat dan ditentukan ketika penulis akan membuat puisi. Selanjutnya ada amanat, merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada larik, biasanya disebut juga dengan baris. Dalam satu larik bisa terdiri dari satu atau beberapa kata. Jadi, larik bisa berupa kata, kalimat, atau frasa. Jumlah kata dalam satu larik puisi tidak terbatas. Umumnya sebuah puisi mempunyai 4 larik dalam satu bait. Selanjutnya rima. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Persamaan bunyi dalam puisi dapat terjadi di dalam larik. Dapat pula terjadi antar larik. Selanjutnya ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Selanjutnya ada kata konkret. Merupakan kata yang kemungkinan terjadinya imaji. Selanjutnya ada tipografi atau perwajahan, adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Selanjutnya ada citraan, merupakan sebuah upaya dari pembaca untuk mencermati suatu karya puisi dengan mencurahkan segenap perasaan dan pemikiran. Adapun perbedaan unsur intrinsik yang terdapat pada prosa fiksi dan puisi adalah sebagai berikut. Di dalam unsur intrinsik prosa fiksi terdapat tokoh, sedangkan pada unsur intrinsik puisi tidak. Di dalam unsur intrinsik prosa fiksi terdapat alur, sedangkan pada unsur intrinsik puisi tidak. Di dalam puisi terdapat larik, sedangkan dalam prosa puisi tidak. Selanjutnya, di dalam puisi terdapat tipografi, sedangkan pada prosa fiksi tidak. Selanjutnya, di dalam prosa fiksi terdapat sudut pandang dan penokohan, sedangkan pada puisi tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.